Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang dalam pertemuan perdana di podcast mahasiswa psikologi batch 3. Semoga kalian semuanya dimanapun berada dengan keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental teman-teman. Di episode ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa dan kaum muda. Kita akan membahas beberapa poin penting tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Ini sangat sangat penting sekali kita bisa membahas hal ini. Kita tanpa sadari hampir setiap hari kita membuka Instagram, kita membuat TikTok, juga beberapa media sosial yang seharusnya tidak menjadi kebutuhan kita tapi menjadi keseharian kita. Ini sangat penting kita membahasnya. Apakah media sosial benar-benar membuat kita lebih bahagia ataupun malah sebaliknya? Ini bahasa yang empuk untuk kaum muda, dan di sini kita akan bahas bersama mengenai hal pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental, dampak positif dan negatifnya. Bagaimana cara menggunakan media secara lebih sehat? Media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Benar nggak? Pasti benar. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana hiburan, mencari informasi, bahkan tempat mengekspresikan diri kita semuanya. Kita sering membuka postingan-postingan, berita-berita yang ada di media sosial itu sangat menyenangkan. Lah, hal itu menurut beberapa penelitian, remaja dan mahasiswa merupakan kelompok yang paling aktif membuka media sosial. Kita gunakannya untuk berinteraksi dengan teman, mengikuti tren, hingga mencari validasi sosial melalui likes dan komentar. Kita pasti akan senang mendapatkan komentar maupun likes dari teman-teman kita. Padahal itu hal yang tidak nyata di media sosial itu. Namun penggunaan ini yang selalu intens dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis kita. Salah satunya adalah kelelahan mental, karena kita merasa harus selalu terhubung dan mengikuti perkembangan terbaru di media sosial. Tanpa kita sadari, media sosial bisa membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain, yang akhirnya mempengaruhi cara kita menilai diri sendiri. Wah, sangat tidak normal sekali. Kita tidak bisa menilai diri sendiri karena kita sering melihat media sosial. Pada segmen ini ada satu dampak negatifnya yang paling sering muncul adalah kecemasan dan stres. Karena apa? Banyak individu merasa takut tertinggal atau fear of missing out ketika melihat aktivitas orang lain di media sosial. Kita juga akan membandingkan keberhasilan teman kita dengan diri kita, sehingga kita bisa menangkap insting, wah, ini saya lebih rendah dari teman kita. Lah, itu dari dampak selalu membaca info di media sosial. Selain itu, konten yang menampilkan kehidupan ideal seringkali membuat kita merasa kurang, tidak cukup baik, atau tidak seberhasil orang lain. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri kita dan memicu perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Padahal setiap diri itu punya keberhasilan masing-masing dan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kemampuan pun juga masing-masing. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur. Banyak dari kita yang scrolling sebelum tidur, bahkan larut malam, ya kan? Siapa yang di sini seringkali scroll sampai tidak tahu malah jam 1, jam 2 malam belum tidur.
Akibat itu kualitasnya tidur kita terdampak pada kondisi mental keesokan harinya. Jika kondisi berlangsung terus-menerus dengan keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin akan muncul gejala stres maupun yang kronis, bahkan depresi. Kita malah pikiran dan sebagainya. Tetapi ada juga media sosial ini juga hal positifnya untuk kesehatan mental kita. Di antaranya, media sosial dapat menjadi sarana dukungan sosial ketika kita sebagai individu yang merasa kesepian. Ini bisa menjadikan pelampiasan secara individu. Jadi melalui komunitas online, seseorang bisa berbagai pengalaman, mendapatkan dukungan emosional dan merasa tidak sendirian. Jika kita sedang suntuk, sedang sendirian atau sedang banyak pikiran atau lainnya, kita bisa menggunakan media sosial untuk sebagai sharing of information. Oh, saya lagi kesini. Kalau kita melihat di tweet itu juga banyak banget permasalahan mengenai info diri dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga menyediakan banyak konten edukatif juga, termasuk edukatif tentang kesehatan mental kita. Informasi mengenai self-care, manajemen stres, dan motivasi hidup dapat membantu individu memahami kondisi dirinya dengan lebih baik. Jadi, yang menjadi masalah bukanlah media sosialnya, tetapi cara dan intensitas penggunaannya. Itu yang sebagai pola yang harus kita atur. Sehingga agar media sosial tidak berdampak buruk terhadap diri kita atau sebagai mental kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yang pertama, ini salah satu hal yang untuk orang-orang yang sering kecanduan media sosial. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Ini sangat membantu karena kita lebih sadar berapa lama waktu yang dihabiskan. Jadi kalau kita sudah mengaturnya, kita sudah bisa mengatur kapan kita membuka dan kapan kita menutupnya. Kedua, selektif dalam hal konten yang dikonsumsinya. Bisa dengan cara unfollow akun-akun yang membuat kita merasa tidak nyaman atau insecure. Itu juga membantu biar kita tidak stres dan pemikiran kita juga stabil. Dan yang ketiga, imbangi aktivitas digital dengan aktivitas nyata seperti olahraga, berkumpul dengan teman, atau melakukan hobi yang sering dilakukan. Ini juga serasa kita tidak terganggu atas mental kita di dunia nyata, tidak tergantung oleh media sosial sebagai pacuan kita dalam hal melaksanakan kegiatan. Dan yang paling penting, sadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial tidak selalu mencerminkan realita yang sebenarnya. Jadi dari podcast ini kita bisa melaksanakan atau mengambil sebuah hikmah ataupun kesimpulan yang mana media sosial adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun bisa berdampak negatif jika digunakan secara berlebihan dan tidak terkontrol. Menjaga kesehatan mental di era digital adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dengan mengenali batas diri sendiri dan menggunakan media sosial secara baik dan tidak berlebihan. Itu aja mengenai hal penyampaian terhadap kesehatan mental kita. Semoga dalam hal ini bisa membantu teman-teman yang di sana sering tergantung membuka media sosial sehingga tidak stabil mentalnya, kesehatannya apapun kualitas tidurnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton
mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat, bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa bahan refleksi kita untuk diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan baik dan bijak atau tidak? Kalau tidak, berarti tadi ada tip-tip yang untuk dilaksanakan. Saya sebagai mahasiswa psikologi PS3 atas nama Ahmad Duga Tamyiz, ini sebagai tugas mata kuliah kesehatan mental. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan selalu terjaga kesehatan mental kalian. Bye. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.